Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya meski belajar di rumah aja. Mari belajar. Jangan lupa berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan. Yang pertama, makan dengan teratur. Yang kedua, konsumsi buah-buahan atau vitamin C. Yang ketiga, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, gunakan masker ketika kita bepergian atau keluar rumah. Jaga-jaga dan ikhtiar agar terhindar dari virus COVID-19. Dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar PAIBP bersama Ibu, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semangat ya! Kalau minggu lalu kita belajar tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Sekarang kita akan belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Anak-anak tentunya masih ingat kan tata cara membaca Al-Quran dengan baik? Iya, yang pertama kita harus membaca isti'azah terlebih dahulu. Anak-anak tahu kan apa itu isti'azah? Isti'azah adalah ta'awuz atau bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua, hendaknya kita membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus memperhatikan makharijul huruf dan juga tajwidnya ya. Jangan lupa, membaca kalimat bahasa Arab diawali dari sebelah kanan. Anak-anak paham kan? Ya, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, mari perhatikan tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang akan Ibu bacakan. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Nah, itulah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang telah Ibu bacakan. Perhatikan artinya baik-baik ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Itulah arti Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian, sekarang silahkan perhatikan tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan Ibu bacakan. Simak baik-baik ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itulah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang telah Ibu bacakan. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itulah arti surat Al-Hujurat ayat 13 yang telah Ibu bacakan. Nah, sekarang coba anak-anak pahami isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita sebagai manusia biasa membiasakan diri untuk tidak menggunjing dan membiasakan diri untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain ya. Kemudian pada surat Al-Hujurat juga diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua itu adalah perbuatan dosa. Lalu, pada surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tahu apa itu arti takwa? Iya, takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apapun yang Allah perintahkan terhadap kita sebagai umatnya, kita wajib melaksanakannya. Contoh, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Laksanakan sholat dengan baik. Kemudian, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan contohnya. Laksanakan puasa di bulan Ramadan itu dengan baik. Lalu, kita juga manusia diperintahkan untuk membayar zakat, bersodakoh, dan berbuat baik terhadap orang lain, maka laksanakan perintah itu sebaik-baiknya. Kemudian, kita sebagai manusia dan makhluk Allah dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh kita laksanakan. Contoh, mencuri. Mencuri dilarang oleh agama. Berzina sama dilarang juga oleh agama. Berjudi dilarang juga oleh agama. Minum minuman keras dilarang juga. Kita sebagai manusia harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai takwa. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada surat Al-Hujurat ayat 12 itu mengajarkan
agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita beriman selain kepada Allah atau menyekutukan Allah. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena itu dosa besar. Kemudian, pada surat Al-Hujurat ayat 13, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik pada saat ini dan bisa mengambil hikmah juga manfaatnya apa yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di slide terakhir, lalu kirim di Classroom. Jangan lupa, tetap semangat meski belajar di rumah aja. Kita tutup pelajaran PAI kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.